Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan proposal yang akan kami ajukan, yaitu mengenai proyek alat pendeteksi asap kebakaran berbasis IoT. Next, Mas. Nah, anggota dari kelompok kami, kelompok 9, terdiri 3 orang. Yang pertama ada Muhammad Zaid Nur Rasim, yang berNIM 22091387005. Selanjutnya saya sendiri, Muhammad Habibullah El Mufid, dengan NIM 22091387006. Dan yang terakhir ada Rashid Ardi Rahman dengan NIM 22091387023. Next, Mas. Untuk pembahasan selanjutnya, saya serahkan ke Mas Zaid. Baik, terima kasih Mas Habib. Selanjutnya di sini ada latar belakang sendiri. Kebakaran masih menjadi masalah besar di berbagai lingkungan, baik industri maupun pemukiman. Sayangnya sistem pendeteksi tradisional sering terlambat memberi peringatan. Karena itu kami memanfaatkan teknologi IoT di mana sensor dan microcontroller seperti ESP32 dapat saling terhubung melalui internet untuk memantau asap secara real time. Ketika asap terdeteksi, sistem langsung mengirimkan notifikasi otomatis ke pengguna, baik lewat aplikasi maupun web. Dengan cara ini, resiko kebakaran bisa diminimalkan lebih cepat. Sejalan dengan konsep industri 4.0 yang menekankan otomatisasi dan efisiensi. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah kami ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana keandalan komunikasi data IoT, misalnya melalui Wi-Fi dan MQTT dalam memastikan pengiriman informasi secara real time tanpa gangguan jaringan. Yang kedua yaitu bagaimana integrasi antara sensor, dan platform cloud dalam sistem IoT dapat menjamin akurasi dan kecepatan deteksi terhadap potensi bahaya sebelum terjadi kondisi kritis. Yang ketiga atau yang terakhir, bagaimana kemampuan sistem IoT dalam memberikan notifikasi dini kepada pengguna dapat membantu proses pengambilan keputusan dalam situasi darurat. Selanjutnya adalah tujuan penelitian, yaitu membangun alat mendeteksi asap kebakaran berbasis IoT yang mampu memberikan notifikasi otomatis yang pertama. Yang kedua, yang mengimplementasikan sensor asap dan sistem komunikasi nirkabel untuk pemantauan jarak jauh. Yang terakhir yaitu menganalisis hasil deteksi dan kinerja sistem dalam kondisi simulasi kebakaran. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Yang pertama yaitu akademis. Dalam sistem akademis yaitu menambah wawasan mahasiswa dalam penerapan IoT dan sensor pada sistem keamanan industri. Yang kedua yaitu secara teknis menghasilkan rancangan sistem pendeteksi kebakaran yang efisien dan real time. Yang terakhir yaitu sistem industri dapat digunakan sebagai sistem monitoring keselamatan di area industri, gudang, atau pabrik. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke Mas Habib. Oke, pada pembahasan ini kita akan membahas terkait landasan ilmiah dan kerangka berpikir sistem. Di sini ada 4 poin kunci. Yang pertama ada konsep dasar IoT, di mana bagaimana perangkat fisik nanti dapat saling terhubung. Selanjutnya ada perangkat keras, yaitu microcontroller dan ESP32 dan sensor MQ2. Selanjutnya ada protokol komunikasi yang nanti akan kita gunakan, yaitu MQTT. Dan yang terakhir yaitu sistem peringatan, peran aktuator dan notifikasi real time. Nanti kami akan menggunakan sistem peringatan itu menggunakan perangkat keras yaitu buzzer. Dan untuk tujuannya yaitu menghasilkan sistem yang
efisien, responsif, dan handal sesuai dengan kebutuhan industri 4.0. Next. Nah, pada proyek kami sebelumnya ada penelitian, ini penelitian dari sebelumnya, yaitu relevansi pengembangan sistem deteksi kebakaran. Peneliti pada tahun 2022 oleh Saputra dan Tuslam, fokus penelitiannya yaitu sistem pendeteksi asap MCU MK2 ke ThingSpeak. Temuan utama yaitu mampu memberikan peringatan dini melalui notifikasi otomatis. Selanjutnya ada Wibowo pada tahun 2022, fokus penelitian pada monitoring lab menggunakan ESP32, ThingSpot, dan MQTT. Temuan utama menunjukkan efektivitas ESP32 dan MQTT dalam pengiriman data real-time untuk monitoring lingkungan. Next. Selanjutnya ada peneliti Susilo dan Rahmawati pada tahun 2025, fokus penelitian yaitu deteksi kebakaran atau LPG multi-user menggunakan ESP32 dan IoT. Temuan utama yaitu implementasi komunikasi MQTT efektif untuk integrasi sensor dan dashboard monitoring multi-user. Selanjutnya ada Nugroho dan Muis pada tahun 2025, yaitu fokus penelitian prototip monitoring dan alat kebakaran IoT menggunakan IoT dan MQTT. Temuan utama membuktikan kecepatan respons sistem dalam mendeteksi asap. Dan yang terakhir ada Austin Mulyadi dan Octaviani, yaitu pada tahun 2024. Fokus penelitiannya yaitu pemantauan suhu jarak jauh menggunakan ESP32, MQTT, dan AWS. Temuan utama menunjukkan keandalan kombinasi ESP32 dan MQTT untuk pengiriman data real-time dan monitoring lingkungan yang stabil. Next. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rasid. Monggo. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Habib. Yang pertama, komponen dan fungsinya. Yang pertama itu ada komponen ESP sebagai pusat kendali sistem dan menerima data dari sensor, kemudian mengirimkan data pembacaan ke platform IoT yang akan digunakan nanti. Gelap, Mas. Ya. Slide selanjutnya. Yang kedua itu ada sensor MQ2 yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan asap dan gas yang mudah terbakar seperti metana, LPG, dan karbon monoksida di udara. Selanjutnya, next. Yang ketiga ada buzzer, berfungsi sebagai akuator peringatan lokal yang menghasilkan suara alarm. Next, Mas. Kemudian ada papan breadboard sebagai media penyambung komponen elektronik tanpa perlu soldering. Selanjutnya ada kabel jumper yang berfungsi sebagai penghubung antar komponen elektronik pada breadboard dan microcontroller ESP32. Next. Nah, di sini terdapat diagram blok. Saya akan jelaskan urutan diagram bloknya. Yang pertama itu ada MQ2, sensor yang mendeteksi asap dan gas, lalu mengirimkan data ke ESP. Yang kedua itu ada ESP sebagai microcontroller atau otaknya, yang memproses data dan memicu buzzer atau alarm lokal dan mengirimkan data ke cloud melalui MQTT client. Ketiga, ada MQTT broker atau cloud, menerima data dari ESP32 untuk komunikasi dan penyimpanan. Yang keempat ada buzzer atau output peringatan suara yang diaktifkan langsung oleh ESP saat ada bahaya atau ada asap. Yang kelima, dashboard sebagai penerima data dari cloud dan menampilkan secara real time untuk pemantauan jarak jauhnya. Next. Kemudian ada flowchart-nya. Yang pertama itu sensor MQ2 mendeteksi kadar asap dan gas di udara.
Kemudian kedua, data sensor dikirim ke microcontroller ESP32 untuk diproses. Jika nilai melebihi ambang batas, yang pertama, ESP mengaktifkan buzzer sebagai alarm lokal. Kedua, ESP mengirim data hasil deteksi ke MQTT broker. Keempat, broker MQTT meneruskan data ke dashboard monitoring. 5, pengguna menerima informasi deteksi secara real time melalui internet. Next, Mas. Kemudian ada rangkaian. Pertama, sistem deteksi gas ini menggunakan ESP32 sebagai microcontroller yang menyuplai daya 5 volt ke sensor MQ2. ESP32 membaca dua jenis keluaran dari sensor AOT di pin D1 untuk mendapatkan nilai analog dari kadar gas. Kemudian dan DOUT di pin 18 untuk mendeteksi apakah ambang batas aman telah terlampaui. Selama kadar gas di bawah batas aman, maka sistem akan siaga. Namun ketika gas terdeteksi melebihi ambang batas aman, ESP32 segera mengaktifkan buzzer melalui pin 21 sebagai peringatan bunyi lokal. Selain peringatan lokal, ESP32 juga memanfaatkan koneksi Wi-Fi dan protokol MQTT untuk mengirimkan data hasil dari deteksi ke platform IoT, memungkinkan pemantauan kondisi lingkungan secara real time. Selanjutnya, Mas. Baik, demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.